panjatkan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Laboratorium Gambar Teknik dalam rangka acara sosialisasi implementasi filosofi Ki Hajar Dewantara dan penerapan budaya positif di sekolah SMK Veteran 1 Sukoharjo tahun ajaran 2021-2022. Pertama, untuk perkenalan sudah saling mengenal di Bapak Ibu Guru. Ini saya sesuai tanda peserta saya hari-hari sarjana pendidikan, calon guru penggerak angkatan 4 SMK Veteran 1 Sukoharjo dari Kabupaten Sukoharjo. Pada siang hari ini saya akan melaksanakan tugas, salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu aksi nyata saya dalam mensosialisasikan ataupun membagikan apa yang saya dapat saat saya mengikuti program guru penggerak. Dari sini nanti ada dua materi. Yang pertama adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nanti penerapan budaya positif di sekolah. Nah, mungkin Bapak Ibu guru di sini sudah mengenal Ki Hajar Dewantara, sesuai kenalannya atau sesuai sepengetahuan dari Bapak Ibu guru, Ki Hajar Dewantara itu siapa nih? Sinten Pak? Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, Pak Prasetyo mengenal Ki Hajar Dewantara itu yang seperti apa? Bapak Pendidikan Indonesia. Satu lagi. Menteri Pertama Pendidikan. Jadi di sini yang mungkin terngiang di dalam pikiran adalah Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidikan, tentang pendidikan. Nah, di sini saya sendiri itu baru tahu ternyata di dalam Ki Hajar Dewantara itu memuat beberapa filosofi yang mungkin kalau saya waktu SD, mungkin kita waktu SD itu mengenalnya Ki Hajar Dewantara itu ngaso sum tuladha ing madya mangun karso tutpuri handayani. Nah, mungkin itu yang paling diingat dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi ada tiga itu yang mungkin sampai sekarang kita mengenalnya. Nah, tadi yang pertama engarso sum tuladha. Nah, kita sebagai guru di sini harus bisa memberikan contoh yang baik. Engarso. Nah, kemudian ing madya, engarso sum tuladha. Mungkin ada yang bisa mengartikan engarso sum tuladha itu yang bagaimana gitu? Di depan memberi contoh. Di depan memberikan contoh. Oke. Berarti tidak hanya guru penggerak, semuanya berarti di sini memang sudah paham dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut. Kemudian ada filosofi yang kedua adalah ing madya mangun karso. Ing madya mangun karso. Yang artinya menapa nggih? Pak. Mungkin ada yang bisa menjawab. Oh, nggih, Pak Budi Santoso. Apa nggih kenal banget nggih kali Ki Hajar Dewantara? Di tengah-tengah memberi semangat. Di tengah-tengah memberikan semangat. Kemudian yang terakhir adalah tutpuri handayani. Artinya kita selalu memberikan dorongan dari belakang. Jadi di depan, di tengah, di belakang kita selalu memberikan semangat, selalu memberikan tulodo, contoh yang baik kepada murid-murid kita. Oke. Di sini
Bapak Ibu agak atau mungkin baru tahu di sini ada komunitas belajar guru penggerak, pendidikan guru penggerak. Di dalam guru penggerak, di sini ada satu moto yang mungkin bisa kita terapkan tidak hanya sebagai guru penggerak, tapi semuanya kita adalah motor dari sebuah pendidikan yang akan merubah pendidikan ini ke era yang baru, ke tatanan yang baru. Jadi dalam guru penggerak di sini ada moto yang mungkin akan kita laksanakan. Guru bergerak, Indonesia maju. Kita mulai nih. Kalau saya bilang guru bergerak, monggo kami bilang Indonesia maju. Oke. Guru bergerak, Indonesia maju. guru bergerak, Indonesia maju. Baik, terima kasih. Jadi sebelum ke Indonesia maju, maka kita harus menata di lingkungan sekolah terlebih dahulu. Nah, sebelum ke lingkungan sekolah, berarti kita memulai dari diri kita terlebih dahulu. Nah, di sini mungkin gambaran dari nilai guru penggerak. Jadi tugas saya di sini nanti saya mempunyai peran bahwa guru penggerak itu adalah mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, berpihak pada murid. Nah, tren yang sekarang itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, mandiri. Nah, di situ dia mampu memunculkan motivasinya itu dari dalam diri. Artinya dorongan untuk maju itu berasal dari dirinya dulu atau memulai dari diri. Di dalam guru penggerak itu di setiap modul pasti semuanya memulai dari diri dulu. Jadi kalau dalam diri aja tidak ada motivasi, tidak ada dorongan, itu nanti hasilnya juga tidak akan maksimal. Nah, kemudian yang kedua kolaboratif. Nah, seperti hari ini yang saya laksanakan adalah kolaboratif. Saya berkolaborasi dengan sesama guru, rekan guru di sekolah. Nah, di sini membangun hubungan kerja dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun untuk kemajuan pendidikan. Reflektif di sini berarti bagaimana? Melakukan evaluasi. Inovatif dari ide, berpihak pada murid. Nah, ini yang tren sekarang, berpihak pada murid. Nah, mungkin ingat kembali di sini ada gambar Ki Hajar Dewantara. Ini waktu SD sering ada tebakan IPS Nah, ini pahlawan atau bapak pendidikan yang mana? Nah, ini adalah Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa hal positif. Ini slide-nya kurang atas sih. Pendidikan itu adalah tuntunan agar anak menjadi bijaksana. Dan pendidikan tidaknya memerdekakan anak atau memberikan kebebasan anak dalam belajar. Jadi kita tidak bisa memaksa anak itu untuk bisa dalam segala hal. Kemudian pendidikan harus memahami kodrat anak, potensi, bakat, dan minat anak-anak. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, bahwa di sini kodratnya dia dari lahir itu dia ahli dalam bidang apa. Misalnya contoh saya sendiri di sini mengajar matematika. Ketika berkenalan pertama dengan anak-anak, itu saya belum pernah mendapatkan siswa itu yang sebagian besar suka dengan pelajaran matematika. Mesti satu kelas itu tidak ada yang suka. Nah, seperti itu, apakah saya harus memaksakan? Tidak, karena memang kemampuan anak itu sudah ada kodrat dari lahir, dia itu ahli dalam bidang apa. Tapi mungkin di sini saya tidak hanya mengajar, artinya saya harus mendidik. Mendidik di sini tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga karakter dan budi pekerti. Nah, di sini menghamba pada anak, memandang anak dengan rasa hormat dan pembelajaran yang berorientasi pada anak. Baru mungkin ada yang baru mendengar, masa pendidikan kok menghamba pada anak, kon nyubyo anake, kon manut sama anake. Nah, tidak seperti itu sebenarnya untuk definisi yang menghamba di sini. Artinya kita ikuti tren mereka, kita ikuti kodrat mereka. Kodrat zamannya sekarang zaman yang bagaimana?
Kalau zamannya sekarang semuanya era digital, berarti memang kita harus menyesuaikan dengan zamannya. Kita tidak boleh memaksakan anak itu untuk mengikuti zaman atau era kita yang mungkin hanya diterangkan saja mereka mau mengikuti, mesti dolanan HP. Nah, atau masih banyak yang era-era sekarang itu berbeda dengan era dulunya. Nah, di sini ada banyak sekali dari hal positif pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sudah ngantuk Bapak Ibu? Sudah. Kita masih ada 6 kunci dari budaya positif lah. Ini yang harus kami sampaikan kepada rekan guru di SMK Veteran 1 Sukoharjo. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Dari ke-6 ini mungkin ada yang sudah pernah mendengar. Ada yang pernah mendengar? Pak Budi mendengar yang mana? Belum pernah. Pak Sutris? Dengan satu pun. Disiplin positif sering loh Pak. Corona ini positif ya, yang ditakutin ya. Pak Joko mungkin ada yang sudah pernah mendengar dari 6 kunci dari budaya positif di sekolah ini. Sudah ada yang pernah mendengar Pak? Belum pernah. Pilih Kebudayaan positif ya. budaya Positif. Oh yang mana? Disiplin positif? Iya. Oke. Disiplin positif. Disiplin pernah mendengarnya. Adanya kebutuhan pasar tahunnya. Lombok naik, telur naik. Saya juga baru mendengar 6 ilmu itu juga dari guru penggerak. Oke. Di sini saya hanya berbagi nih. Jadi nanti kalau misalnya ada tambahan usul saran monggo saja. Jadi kita santai nih, misalnya ini nggak seperti ini monggo saja bisa tunjuk jari, tunjuk kanan. Oke. Kita mulai dari perubahan paradigma. Nah, di sini kata-katanya banyak sekali nih. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif. Jadi budaya positif dimulai dari lingkungan yang positif dulu, aman dan nyaman, agar murid-murid itu mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi kalau lingkungannya sudah tidak aman, sudah tidak nyaman, itu sudah dasarnya kita tidak bisa untuk membangun sebuah budaya yang positif. Kalau di sini alhamdulillah lingkungannya aman deh, nyaman. Nah, berarti untuk penerapan budaya positif bisa dimulai atau bisa dilaksanakan. Dan mungkin dalam keseharian pun tanpa ada guru penggerak, semua Bapak Ibu guru sudah menerapkan budaya positif tersebut. Hanya belum tahu bahwa itu adalah sebuah budaya positif. Nah, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang itu adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, sini ada beberapa macam teori atau ilustrasi. Di bawah ini adalah paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori atau teori kontrol dalam budaya positif tadi, untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana ini? Guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Artinya murid tersebut mau melaksanakan
sesuatu ketika itu dikontrol oleh gurunya. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Artinya kalau guru tidak mengontrol, muridnya pun akan lupa, akan tidak melaksanakan budaya positif tersebut. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, di sini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk dari kontrol. Artinya mengontrol murid dengan pemahaman yang efektif dan yang bermanfaat. Oke. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, kadang kalau ada murid yang melakukan kesalahan, kita sebagai guru sering sekali kamu mbok ya jangan seperti itu. Nah, sepertinya murid itu adanya salah dan salah tanpa kita tahu kenapa murid tersebut melakukan tindakan itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa senior ke juniornya. Nah, tadi untuk perubahan paradigma. Sekarang konsep disiplin positif dan motivasi. Sekarang mungkin ada pertanyaan di sini, bagaimana cara membuat murid disiplin? Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid? Atau kepala sekolah? Atau orang tua murid? Atau murid itu sendiri? Mengapa? Kira-kira bagaimana ya cara untuk membuat murid itu disiplin? Mungkin ada yang punya tips-trik sebelum kita masuk ke slide selanjutnya. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Nah, mungkin di sini kita bisa saling sharing untuk saya sendiri, untuk semuanya itu kalau dalam membuat murid disiplin itu yang bagaimana? Bagaimana Pak Budi? Ya, kita menasihati dan memberi contoh tentang disiplin. Nah, di sini ada satu poin contoh. Jadi ingat filosofi Ki Dewantara nggih? Ingat sosumtu lodo. Makanya untuk filosofi Ki Dewantara ini nanti akan selalu masuk baik di dalam budaya positif, penerapan profil derajat Pancasila, semuanya berdasar tentang filosofi Ki Dewantara. Jadi menurut Pak Budi adalah dengan memberikan contoh, kemudian dengan menasehati. Mungkin ada yang lain tipsnya cara membuat murid disiplin? Aturan. Oh, iya. Dengan memberikan aturan atau tanggung jawab kepada murid-murid yang harus dilakukan. Dengan memberikan aturan tanggung jawab kepada murid. Jadi kalau aturannya tidak ada, tidak tercantum dalam aturan tersebut, berarti siswa boleh tidak berdisiplin. Artinya hanya gimana Pak? Oh, sesuka hatinya. Oke, jadi ada aturannya, diberi tanggung jawab. Oke, saya masuk. Siapakah yang mendisiplinkan murid? Otomatis kita semua nih, baik dari guru, kepala sekolah, warga sekolah, semuanya mempunyai kewajiban. Oke, nah sekarang sebelum kita tadi menjawab pertanyaan yang sebelumnya tadi, bagaimana cara membuat murid disiplin? Nah, arti disiplin sendiri, arti disiplin sendiri Pak Budi ngantuk tak tanya terus. Disiplin ini gimana ya Pak Budi? Iya, diselipin. Disiplin. Tertib. Disiplin tertib. Asutris. Mematuhi aturan. Tertib, mematuhi aturan. Pak Sabit. Dapat menjalankan semua aturan di sekolah sehingga dapat menjalankan aturannya. Action ya Pak. Actionnya. Pak Pras. Nah, di sini saya menemukan satu kata lagi, disepakati bersama. Kalau disepakati bersama itu boleh nggak dibilang itu aturan?
aturan yang disepakati bersama. Artinya lingkupnya lebih kecil ya, bukan aturan sekolah di atas. Ini sih. Oke. Bu Filin tadi belum. Gimana Bu? Disiplin itu gimana Bu? Bertanggung jawab. Oke, disiplin bertanggung jawab. Kalau saya sendiri sebelum mungkin mengenal di situ materi dari guru penggerak tentang budaya positif, disiplin positif, disiplin itu dalam pikiran saya mesti hukuman. Disiplin di hukum. Seperti itu nggih dalam penerapan saat ini. Oke. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Nah, tadi sudah ada nih aturan, tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, ini yang sering saya atau dalam pikiran saya yang namanya disiplin itu pasti ujung-ujungnya adalah pemberian hukuman. Nah, di sini padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Baik, di sini makna kata disiplin. Nah, kalau menurut yang di sini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Artinya harus disiplin berarti nanti diatur-atur. Terus kalau kita melanggar aturan mesti dihukum. Nah, jadi kalau mendengar kata disiplin itu adanya tidak nyaman. Nggih mboten? Kalau saya sendiri misalnya sebagai guru harus disiplin masuk jam 7. Adane nek pagi iki kemerungsung kudu mengejar aturan masuk jam 7. Artinya saya berdisiplin itu hanya karena ada aturan. Kalau nanti aturannya sudah dilonggarkan 7.30 ya saya akan mengikuti 7.30. Berarti disiplin di situ tumbuh karena ada aturan. Nah, saya hubungkan kembali dengan Jajah Dewantara karena ini nanti semuanya terhubung dengan Jajah Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, dari sini berarti kita bisa memulai disiplin itu berasal dari diri kita sendiri, tanpa itu harus ada aturannya. Jadi memulai dari diri tadi. Nah, kecuali kalau dari diri itu susah digerakkan, baru kita lepas dari self disiplin tadi, kita wajib apa di sini penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Artinya kita ikuti aturan. Kalau dari diri tidak bisa, berarti orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Jangan tuh kata. Nah, ini sedikit di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, tadi nggih self disiplin. Jadi motivasinya itu dari dalam, bukan dari luar karena ada aturan. Kalau ada aturan, biasanya kita akan terus mengikuti aturan itu. Seperti tadi berangkat jam 7, kalau tidak dimulai dari diri, ya kita ikuti aturan. 7 jadi 7.30 kita ikut, jadi 8 kita ikut. Itu artinya kita tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri dan orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Kita masuk ke keyakinan kelas yang tadi Pak Prasetyo sudah terlontar tadi. Apa Pak Pras tadi? Sepakatan nih? Nah, oke.
Jadi aturan tadi mungkin kita di sini bisa menggantikan dengan keyakinan kelas. Nah, mungkin sebelum masuk ke keyakinan kelas ada yang sudah menerapkan keyakinan kelas. Apa ya keyakinan kelas? Sudah belum deh? Sudah belum Pak Budi? Sudah. Iya Pak. Keyakinannya di apa aja? Ya tentang peraturan. Aturan dalam apa? Misalkan nanti kalau datang terlambat kita bisa siapa? Siapa yang menentukan kita beri sanksi apa Pak? Kita sepakati sama mahasiswa. Artinya deal-dealan ya. Oke, jadi harus dengan dihukum ya. Ketika melanggar harus dengan dihukum, tapi sudah kesepakatan kelas. Pak Sutris pernah mengadakan kesepakatan kelas? Gimana? Kalau tidak mengerjakan tugas ini ada sanksinya. Tapi misalkan kalau tidak mengerjakan ini kita beri sanksi Tapi yang membuat kesepakatan itu tidak berasal dari gurunya ya? Dari siswa, usulan siswa dan sudah sepakat semuanya. Berarti untuk keyakinan kelas ada dasarnya Bapak Ibu sudah pernah menerapkan keyakinan kelas tersebut. Hanya mungkin di sini kita akan lebih memperdalam keyakinan kelas itu yang bagaimana sebenarnya. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ini pertanyaan yang pertama, coba. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena kalau keyakinan itu dibangun atas kehendak bersama untuk menciptakan Muridnya membuat sendiri ya. Mana Pak? Coba Pak. kalau menurut saya kenapa keyakinan keras tidak peraturan? Karena keyakinan itu dibangun atas kesadaran bersama dari guru dan melibatkan juga para murid, sehingga di situ dituntut untuk tanggung jawab diri masing-masing murid. Kalau peraturan Pak? Kalau peraturan itu diciptakan oleh sebuah sistem di dalam sekolah tersebut yang tidak melibatkan murid. Oh iya. Sip ya Pak Joko. Nah, paham sekali tentang keyakinan kelas. Oke. Jadi keyakinan kelas itu dibuat disepakati oleh murid di situ sendiri. Kalau peraturan sebuah sistem yang mengaturnya nih Pak nih. Jadi murid akan lebih nurut ke keyakinan atau nurut ke aturan nih? Pada kenyataannya peraturan. Oh, pada kenyataannya keyakinan kelas. Oh, gitu. Oke. Makasih. Nah. Oke, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan jawaban Anda kenapa? Kenapa toh kita harus ada aturan pakai helm? Nah, mesti kan karena keselamatan. Mengapa toh kita menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawabannya adalah kesehatan atau keselamatan. Nah, di sini, garis bawah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Artinya keyakinan itu adalah prinsip berasal dari diri. Kalau saya nggak pakai helm, maka nanti kalau saya jatuh saya tidak selamat. Kalau saya tidak menggunakan masker, maka nanti ketika teman ada yang terkena virus corona, maka saya jadinya juga kena. Jadi mereka sudah sadar dulu sendiri, yakin sendiri bahwa nanti dia tidak selamat, bahwa nanti dia tidak sehat. Nah, disinilah yang namanya nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip umum atau universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, agama. Atau tadi kalau peraturan tadi kan ada satu sistem ya, artinya itu terikat. Oke. Nah, di sini suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik atau dari dalam tadi. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya
daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Karena keyakinan tadi itu tentukan sendiri atau diputuskan sendiri sesuai kesepakatan kelas. Kalau peraturan tadi kita tidak ikut memutuskan di dalamnya. Betul yang Pak Joko tadi. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelasnya. Tadi sekilas semuanya sudah pernah menerapkan sebuah keyakinan kelas. Nah, saya sendiri pun di matematika juga sering saya laksanakan di depan. Tapi terkadang untuk keyakinan kelas itu dengan berjalannya waktu terkadang juga lebih kalah dengan peraturan tadi seperti Pak Joko tadi. Nah, sekarang pemenuhan kebutuhan dasar. Akan gini. Nah, di sini ini mohon maaf saya mencontohkan kelas SD nih. Tadi lupa edit. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Tidak dapat Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, sekarang kita sharing. Kalau ada anak yang seringkali meminta bekal makan siang ke temannya dengan paksa, kalau kita menjadi Ibu Ambar, apa yang akan kita lakukan? Apa Pak? Tidak pakai Pak Doni ini? Dinasihati. Bahwa hal tersebut tidak baik dan tidak benar. Dinasihati saja bahwa hal tersebut adalah tidak baik dan tidak sopan. Nah, jangan melakukan lagi. Oke, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni nek diterawani apa? Kok sering jaluki pamanane kancane? Ya, bukan mungkin. Oh, tidak membawa bekal. Pernahkah Pak Budi bertanya dulu, kenapa kamu melakukan hal itu? Atau langsung dinasihati dulu, makanya ini salah, jaluki kancane ini salah. Nah, menurut itu dosa, tidak dosa. Nah, apa hanya seperti itu? Enggak, berarti harus diapa dulu? Ditanya dulu. Kalau Pak Sutris dikatakan Pak Doni ini Pak, dilapor Pak. Kalau saya tanya dulu latar belakang keluarganya apakah sudah dikasih utang yang marah ataukah orang tuanya nggak sempat membuatkan bekal, terus selanjutnya kita kasih. Sangat bijaksana sekali ya Pak Sutris ya. Dari hati ke hati ya Pak ya. Satu hati. Kalau Pak Mas dikawal ke Pak Melayu, yang Melayu. Bisa mungkin dievaluasi juga negara. Kadang itu juga karena itu konsep perhatian, kurang perhatian aja. Kita diri orang tuanya mungkin bekalnya dan diberikan atau memang sebenarnya sudah diberikan dan mencari perhatian itu aja. Sekali tadi Pak Sutris mencari latar belakang dulu. Pak Pras itu cuma cari perhatian nih. Ada dua yang Pak Budi sama latar belakang dan dinasihati. Kalau Pak Sabik nanti kita akan nemu nanti. Oh, kota saja demikian yang di bahasa Indonesia. Pribun Pak. Tanpa kudu pokoknya salah ayo kalau menurut kira benar. Apa dia berani sama temannya itu sendiri? Oh berarti anu ya apa ya carane perlentik aku menang puasa gitu nggih. Oke, ketika bisa mengambil makanan itu berarti saya jagoan. Mungkin ada nggih murid yang seperti itu nggih Pak nggih. Oke, nah latar belakang sini tadi jagoan, kemudian Pak Tas tadi Pak cari perhatian. Pak Joko ini apa Pak? Kelas 2 ya ini.
kelas 2 SD. Kelas 2 itu ya mungkin dikumpulkan dengan unsur yang dimintai makanan tadi. Terus kemudian kita memberikan semacam apa ya, contoh-contoh bagaimana berbagi yang benar, terus kemudian bagaimana cara meminta yang benar kepada temannya, memberikan motivasi positif lah kepada anak. Sip sekali nih. Oh, nggih Pak Sapi. Contohnya kelas 2 SD ya. Di SMK. Mohon maaf contohnya kan. Kalau Bu Feni? Kalau saya mungkin depannya hampir sama seperti Pak Sutris tadi. Secara individu dulu, doninya dipanggil untuk diketahui masalah sebetulnya dikawal dulu. Nah, mungkin sebelum memanggil orang tua atau berdiskusi dengan orang tua, ditanya dulu temannya. Modelnya doni itu memintanya seperti apa. Nah, nanti kalau sudah ada dari dua versi dari anak yang diminta dan anak doninya tersebut, maka nanti orang tuanya yang diajak berdiskusi. Ya, karena itu mungkin masalahnya kan bisa dari rumah, belum tentu hanya dari sekolah saja. Mungkin ada yang seperti tadi, cari perhatian bisa, atau orang tuanya terlalu sibuk seperti tadi bisa. Ya, jadi cari dulu masalah awalnya ya. Semuanya jawabannya sangat bijaksana sekali. Oke, jadi latar belakang, jagoan, cari perhatian. Ya. Sekarang kita pemenuhan kebutuhan dasar ini tadi ya, punya kita bau ambat dan bunyi. Nah, merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambat di atas dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambat sebaiknya mencari tahu. Oke, jadi jawabannya sudah benar semuanya. Cari tahu dulu alasan Doni melakukan tindakan tersebut. Untuk apa mencari tahu? Agar kita tahu kebutuhan mana toh yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Sakjino Doni iki butuhe kuwi apa? Nah, itu yang harus kita cari terlebih dahulu. Tidak langsung kita menghukumnya. Nah, di sini kita masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ternyata manusia di sini ada punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi mungkin Doni tadi itu memang dia orang yang tidak punya, sehingga dia tidak membawa bekal makanan. Karena dia lapar, dia bertahan hidup, maka dia meminta paksa makanan dari teman yang lain. Jadi ada kemungkinan Doni itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ada lagi belonging. Nah, tadi survival, kemudian belonging di sini adalah sebuah apa toh? Belonging itu yang mana ya? Love, jadi cinta dan kasih sayang. Jadi seperti tadi Pak Kas, nah, dia ingin mencari perhatian, mencari sebuah cinta. Artinya ketika dipanggil terus dipanggil orang tuanya, maka orang tuanya akan memberikan perhatian ke anak tersebut. Jadi yang tadi semuanya diutarakan itu ternyata sudah masuk dalam 5 kebutuhan dasar tadi. Kemudian power. Nah, power tadi yang jagoan tadi ya, jagoan tadi siapa dia tadi? Pak Sutris atau Pak Joko tadi ini. Jadi dia itu biar mempunyai kekuatan. Nah, kebebasan, penguasaan. Artinya dia jagoan. Ketika dia bisa merampas, maka dia bisa menguasai. Nah, kemudian freedom, bebas. Jadi dia itu pengen bebas tanpa diatur, tumbuh makanannya sopo, makanannya siapa, pokoknya dia bebas untuk mengambilnya. Nah, di sini tadi kemudian fun, kesenangan. Mungkin saja Doni itu hanya iseng, seneng apa? Jaili temannya. Nah, jadi ada 5 kebutuhan dasar tadi. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Dan ternyata Bapak Ibu guru di sini semuanya sudah
memahami tentang 5 kebutuhan dasar tadi. Dari kasus tadi tidak ada yang langsung itu dihukum, semuanya mencari latar belakangnya terlebih dahulu. Oke. Ini mungkin tidak perlu saya jabarkan ya, kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, artinya di sini kebutuhan untuk diterima. Nanti untuk materinya bisa saya share, mungkin mau memperdalam sendiri. Penguasaan, kebutuhan untuk pengakuan atas kemampuan. Wih, aku jagoan, rebut panganan bisa. Nah, ini penguasaan. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi mungkin dia merasa bosan, mungkin dari rumah hanya diberi bekal tempe terus, akhirnya dia meminta paksa temannya yang mungkin di situ daging. Nah, kemudian kesenangan atau iseng tadi, ekspresi teman-temannya itu menganggapnya bahwa itu adalah sebuah kelucuan. Nah, di sini kita masuk ke 5 posisi kontrol. Bapak dan Ibu guru hebat, berikut ini akan disampaikan suatu model disiplin yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Brian Dosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Mungkin ini pernah deh, saya sendiri juga pernah. Kita itu sebagai penghukum. Mungkin ketika ada murid yang berbuat kesalahan, kita sering ngejas dia, oh kamu itu salah, patuhi aturan saya, atau awas kalau kamu melanggarnya, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir sekali. Nah, guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu bisa berhasil, yaitu cara dia itu sebagai penghukum. Jadi tadi ketika Doni tadi berbuat kesalahan, seyogianya kita tidak harus langsung sebagai penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Nah, ini juga tidak boleh nih, ternyata nih. Saya pun juga pernah melakukan seperti ini kepada murid. Ibu sangat kecewa sekali. Ibu isin dua murid kok kayak ngono. Nah, ternyata seperti itu pun juga tidak diperbolehkan. Jadi di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri itu yang buruk. Adanya kok saya yang salah dan salah, tanpa mungkin guru itu mencari tahu terlebih dahulu kenapa murid tersebut melakukan tindakan tersebut. Nah, kemudian mungkin saat murid kita berbuat kesalahan, ada yang jadi teman, lele, kok ya dibantu Pak Guru lho. Kowe iki aja gawe salah wae, telat wae. Aku sik dadi wali kelas isin. Nah, kalau ditutuk gegere. Nah, seperti itu berarti kita memposisikan sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman di sini gimana? Murid akan gimana? Suatu saat murid itu akan merasa dikecewakan. Nah, tidak mau lagi berusaha. Ketika apa? Nah, di sini murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Jadi tak guru kae konco karo aku, berarti aku manut karo kae. Kae ora konco. Nah, itu juga posisi sebagai teman pun di situ juga tidak baik. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nek ra dikon Pak Guru kuwi emoh. Soalnya liyane bukan teman. Kemudian ada yang sebagai monitor atau pemantau. Nah, kalau monitor pemantau, nah dia itu bermonitor aja, misalnya telat, aturan piye, dia telat, sanksimu piye. Nah, itu dia hanya sebagai pemonitor atau pemantau atau yang mengawasi. Nah, terus kita itu harus sebagai apa? Nah, disinilah posisi yang terakhir yang diharapkan ketika siswa kita itu berbuat kesalahan, yaitu kita sebagai manajer. Sebagai manajer itu yang bagaimana toh? Nah, mungkin bisa dibaca di situ. Ampun nonton deh sekedar melek. Posisi terakhir manajer itu adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini tadi sudah terlengkap di Pak Joko
Jadi ngajari murid tanggung jawab akan kesalahannya sendiri sehingga dia bisa mengakui sendiri. Mungkin kita mau memposisikan sebagai manajer ini sangat sulit ya. Terkadang ada rasa egois, ada rasa tidak sabar. Jenenge murid salah ya dihukum rampung. Nah, mungkin seperti itu. Tapi di sini memang kita harus bisa menerapkan budaya positif tersebut. Ketika siswa ada kesalahan, maka kita harus bisa menjadi seorang manajer. Nah, di situ seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi manajer itu juga bisa berperan sebagai teman. Restitusi. Nah, nanti kita akan masuk ke restitusi. Apa tuh restitusi itu? Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Tadi 5 kebutuhan dasar tadi maupun kebutuhan orang lain. Artinya ketika membuat kesalahan, murid itu dibuat sadar bahwa itu salah dan orang lain mungkin tidak menyukai apa yang dia lakukan atau hal itu tidak baik. Nah, di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan. Nah, kembali ke keyakinan kelas. Apa yang kita yakini, misalnya murid terlambat, masih ingat nggak kesepakatan kelas kita awal? Ya Pak, kalau siswa tidak boleh terlambat, maka dia akan tanpa kita harus menyalahkan, dia akan menyadarinya sendiri. Dari dalam tadi sudah keluar, oh ya saya telah keluar dari kesepakatan kelas. Nah, di sini langsung bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman tadi nih. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol itu adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Jadi semuanya itu dimulai dari diri, dan kita sebagai guru harus bisa mengetahui kebutuhan dari siswa kita. Kita tidak boleh egois, mementingkan diri kita sendiri, tidak sabar tadi langsung dihukum. Nah, itu yang pada hari ini untuk penerapan disiplin positif itu, maka kita bisa nanti besok untuk berubah ke yang lebih baik, untuk menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Nah, kemudian ada segitiga restitusi. Tadi ada sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Ini kembali ke tadi, tapi ini langsung ke penyelesaian masalah nih. Untuk segitiga restitusi, Anda menunjuk kesalahannya, melihat kesalahannya baik-baik, memintanya melihat kesalahan baik-baik. Anda mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Di sini ada beberapa pilihan yang mungkin pernah kita lakukan. Nah, kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin Anda akan buat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Jadi di situ, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Nah, itu nanti siswa itu akan merasa menjadi anak yang gagal. Artinya dalam sebuah tindakan itu adanya salah dan salah. Nah, makanya kita perlu yang adanya restitusi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan? Nah, seperti tadi sudah dijabarkan. Di sini ada teorinya tersendiri, namanya adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini sendiri saya pun kemarin waktu melakukan aksi nyata sebelumnya, praktek siswa ketika ada kesalahan, maka harus menggunakan restitusi
sangat sulit, artinya prosesnya memang agak lama gitu. Jadi seperti proses mediasi. Apa yang menjadi kebutuhan dia? Setelah kebutuhan dia tercukupi, maka apakah dia bisa mencukupi kebutuhan orang lain yang dijaili tadi? Nah, itu namanya restitusi. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi murid itu dia itu menemukan kesalahan sendiri, kemudian dia mencari solusinya sendiri. Nah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Sebenarnya kamu itu pengennya yang seperti apa? Nah, misal ada saat ulangan, kemudian gurunya itu nge-share nilainya. Nah, kemudian ada salah satu siswa yang itu dia terus mutung. Nah, mungkin ada siswa yang tidak masuk beberapa hari, kemudian setelah masuk dia ditanyai di depan kelas, kenapa kamu tidak masuk beberapa hari? Nah, seperti itu kan murid itu nanti di dalam hatinya, ini guru ini cuma mencari salah saya dan saya malu dengan teman-teman saya. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi kita harus bisa melaksanakan restitusi tadi, menciptakan kondisi bagi murid itu untuk memperbaiki kesalahan mereka, dan mereka itu bisa kembali lagi ke teman-temannya tanpa dia itu dikotakkan atau tanpa itu dia disendirikan. Nah, pada prakteknya kita sering kan misalnya nggak garap PR, kita tahu garap PR di kelas tidur, nah, di depan teman-temannya tanpa kita mungkin berbicara dari hari-hari sebenarnya ada apa atau tidak tahunya baiknya. Kalau saya sendiri di matematika mungkin nanti kita bisa saling share ketika ada murid yang seperti itu. Saya pernah menjumpai ada murid dulu TKR namanya sampai Chandra, ya lupa ingatnya. Dia tuh anaknya agak juga nggak pernah nyatet, nggak pernah perhatikan, main sendiri pokoknya. Nah, saya pernah menerapkan di situ, saya dekati sebenarnya kamu itu kok seperti itu kenapa? Nah, dia bercerita. Ternyata setelah saya berbicara dari hati ke hati, matematika hati ke hati, tapi ternyata memang itu ada faedahnya. Siswa itu besoknya dia mau mencatat dan dia terucap kata ketika saya dekati bagus. Terucap kata Bu, iki nek ra jenengan aku kok gak nyatet lho Bu. Hanya dia itu bisa menjadi segan derajat kita. Nah, mungkin dari situ, karena biasanya nek anak belum nyatet tiduran itu biasanya kayak dianggap until bawang gitu, malah dianggap renek. Nah, wimbo anu ya sakarmu, para guru ya sakarmu. Nah, padahal mereka itu tadi seperti Pak Pras, dia butuh sebuah perhatian, dia butuh punya kebutuhan sebuah cinta dan kasih sayang. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin juga satu penerapan dari restitusi tadi. Jadi di sini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Jadi tidak malah siswa itu jadi minder di kelas, atau hubungan sesuai guru dewaya, artinya siswa itu akan tambah kecil. Ibaratnya di dalam suatu kelas itu dia itu tambah tidak ada rasa percaya dirinya. Pak Guru mesti kok bereneke ngelokke karo ngelokke saya jadi malu, dan akhirnya nanti dia bisa mengundurkan diri. Nah, itu mungkin sebenarnya permasalahan itu sudah jadi keseharian. Nah, marilah setelah kami dari guru penggerak itu melaksanakan sosialisasi ini, mungkin kita bisa membuka diri dan memulai diri untuk memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid tadi. Nah, di sini ada restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, ada beberapa ciri dari restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Nah, inilah yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu yang pertama
tadi keyakinan kelas, kesepakatan awal kelas kemarin apa? Nah, kita kan tidak boleh misalnya terlambat. Nah, berarti dari sini kan siswa itu akan muncul sendiri, oh ya Bu, saya di sini salah karena terlambat. Baru kita validasi tindakan yang salah. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya pengen saya itu mbok yo jame aja masuk jam 7 toh Bu. Nah, rada belum dari 10 menit. Nah, dari situ mungkin kita bisa menampung dulu. Nah, mungkin kita bisa merevisi dari kesepakatan kelas. Mungkin karena dia rumahnya jauh. Oke, sudah kesimpulan ayam langsung. Nah, selesai. Saya belum selesai. Oke, kesimpulan. Guru tidak hanya berfokus pada perannya sebagai pemimpin pembelajaran. Artinya seperti saya seperti ini. Nah, bermerangkul. Murid dia ada, wes ngomong aku, wes nerangkel tak ngomong nih. Akan tapi juga menggerakkan diri serta lingkungan sekolahnya agar dapat menciptakan sekolah yang berpihak pada murid, berhamba pada murid. Kita itu semuanya pelayan pada murid. Murid itu pengen pembelajaran yang seperti apa. Nah, sebagai guru itu kita hanya nuntun, karena murid itu dia sudah punya kodrat alam, kodrat zamannya sekarang dia itu bermain, ya kita bisa melaksanakan pembelajaran sambil bermain. Pengen ke alam sekitar, mungkin kita bisa mengajak siswa keluar. Mungkin ada siswa yang sering pelajaran ini bermetu, kamar mandi. Nah, itu mungkin dia sudah bosan terhadap pembelajaran kita. Makanya sebagai guru mungkin sangat-sangat penting untuk selalu melakukan refleksi diri. Kita refleksi apa kekurangan kita, sehingga nanti pembelajaran itu bisa menjadi pembelajaran yang berpihak pada murid, serta dapat menciptakan budaya disiplin positif di sekolah. Jadi tadi kita sudah ada filosofi Gajah Dewantoro, kemudian kunci dari budaya positif yang tadi ada 6. Nah, dari sini kita akan mulai dari diri kita, Bapak Ibu. Semoga nanti pembelajaran itu akan semakin menyenangkan dan murid akan bisa menerima apa yang kita berikan kepada mereka. Mungkin ini untuk sosialisasi ini sampai ini kesimpulan. Terima kasih. Do you have any question? Do you have any question? Mungkin ada satu pertanyaan atau mungkin ada tambahan, atau mungkin bisa share satu atau dua question atau sharing, atau sudah cukup? Sambung. Kira-kira yang saya sampaikan di sini mengenal nggak? Bisa apa lebih untuk bisa melakukan perubahan nggak? Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa, nggak? Karena di sini semuanya adalah penggerak, semuanya adalah motor pendidikan. Kita ingin Indonesia ini semakin maju. Khususnya di sini dari lingkungan dulu, dari diri kita, lingkungan, SMK, Kabupaten Sidoarjo, dan pada akhirnya Indonesia akan semakin maju. Dan pendidikan ini memang harus selalu berubah sesuai dengan zamannya. Begitu nggih Bapak Ibu? Tidak ada pertanyaan? Do you have any question? No? No. Oke, kalau no berarti saya tutup nggih. Ya, saya tidak bisa berpantun, saya tidak bisa bernyanyi, tapi di sini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita sama-sama menjadi sebuah agen perubahan untuk pendidikan di Indonesia, khususnya di sini dimulai dari SMK Veteran 1 Sukoharjo. Kita ulas dulu SMK. Nah, SMK bisa, SMK apa? Maju. Oh, ini slogan SMK Ratu. SMK bisa, SMK hebat. SMK bisa hebat.
ulangi deh, ya tambah semangat ulang ya. SMK Bisa. bisa, SMK